1. Perhatikan hasil pengukuran benda berikut. Hasil pengukuran benda yang ditunjukkan pada mikrometer skrup tersebut adalah A6,34 mm, B6,35 mm, C6,50 mm, D6,84 mm. Skala utama 6,5 mm, skala nonius 0,34 mm, hasil pengukuran skala utama ditambah skala nonius, 6,5 ditambah 0,34, sama dengan 6,84 mm. 2. Perhatikan peristiwa perubahan zat berikut. 1. Jagung digiling menjadi tepung maizena. 2. Air dibuat menjadi es batu. 3. Singkong berubah menjadi tape. 4. Perkaratan pada jembatan yang terbuat dari besi. Berdasarkan peristiwa tersebut, perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4. Tiga singkong berubah menjadi tape. Ini adalah perubahan kimia karena komposisi kimia dari singkong berubah menjadi tape melalui proses fermentasi oleh mikroorganisme. 4. Perkaratan pada jembatan yang terbuat dari besi. Ini adalah perubahan kimia karena besi bereaksi dengan oksigen dan air di udara membentuk karat, yang merupakan zat baru dengan sifat-sifat yang berbeda dari besi murni. 3. Perhatikan model atom berikut. Berdasarkan gambar tersebut, nomor atom, nomor massa, dan jumlah neutron berturut-turut adalah A2, 2, dan 2, B2, 4, dan 2, C2, 2, dan 4, D4, 2, dan 2. Nomor atom sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron, sama dengan 2, nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah neutron, 2 ditambah 2, sama dengan 4, jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurang nomor atom, 4 dikurang 2, sama dengan 2. 4. Garam yang kita konsumsi pada umumnya berasal dari air laut. Petani garam di Indramayu memanfaatkan panas matahari untuk membuat garam. Proses pembuatan garam yang dilakukan petani tersebut dilakukan dengan teknik A. Evaporasi, B. Filtrasi, C. Sublimasi, D. Kromatografi. Proses pembuatan garam yang dilakukan petani tersebut dilakukan dengan teknik evaporasi. Teknik ini melibatkan penguapan air dari larutan garam laut, sehingga garam mengendap dan dapat dikumpulkan. 5. Pengukuran massa dan volume dari tiga benda padat terdapat pada tabel berikut. Bila ketiga benda tersebut dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air, maka posisi benda padat 1, 2, dan 3 dalam bejana tersebut bejana yang benar ditunjukkan oleh gambar. Massa jenis benda padat 1 gram per cm kubik, massa jenis benda padat 20,4 gram per cm kubik, massa jenis benda padat 32,67 gram per cm kubik. Jadi urutan benda dari yang terbawah sampai ke atas dalam suatu bejana berisi air adalah benda 3, 1, kemudian benda 2. 6. Beberapa zat diuji dengan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Data perubahan warna lakmus tercantum pada tabel berikut. Pasangan larutan yang membentuk garam adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Larutan garam terbentuk dari larutan asam dan larutan basa. Maka pasangan yang membentuk garam adalah larutan 1 dan 2.
Jika kertas lakmus merah dan biru dimasukkan ke dalam larutan asam, maka kertas lakmus merah akan tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru akan berwarna merah. Dan jika kertas lakmus dimasukkan ke dalam larutan basa, maka kertas lakmus merah akan berwarna biru dan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. 7. Perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut ini. Jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram, dan kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kalor yang dibutuhkan dalam proses dari PQR adalah A 10.500 Joule, B 21.000 Joule, C 336.000 Joule, D 346.500 Joule. Kalor yang dibutuhkan dalam proses dari PQR, sama dengan massa dikali kalor jenis es delta suhu es, ditambah massa dikali kalor lebur es. 1 kali 2100 kali 5, ditambah 1 kali 336.000, sama dengan 10.500 ditambah 336.000, sama dengan 346.500 Joule. 8. Saat praktikum IPA, Anissa memanaskan sebuah bimetal yang terbuat dari lempengan tembaga dan besi dengan api. Jika koefisien muai panjang tembaga adalah 17 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius, sedangkan besi 12 kali 10 pangkat 10 min 6 derajat Celcius, maka bentuk bimetal yang terjadi adalah bimetal merupakan dua keping logam yang memiliki koefisien muai panjang yang berbeda, dan saling menempel dengan cara dikeling. Jika bimetal dipanaskan, maka bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai lebih kecil. Koefisien besi lebih kecil dibandingkan koefisien tembaga, maka ketika dipanaskan bimetal akan melengkung ke arah besi. 9. Perhatikan kejadian sehari-hari berikut ini. 1. Bola basket menggelinding di lapangan basket. 2. Budi menjatuhkan bola basket dari atas tangga ke lantai. 3. Mobil mainan digerakkan dengan baterai. 4. Tamiya meluncur pada lintasannya. Yang termasuk gerak lurus berubah beraturan ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D1 dan 4. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. GLBB dibedakan menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Contoh GLBB adalah bola basket menggelinding di lapangan basket, dan Budi menjatuhkan bola basket dari atas tangga ke lantai. 10. Sebuah benda bergerak di atas lantai, kecepatan benda tersebut semakin lama semakin kecil dan akhirnya berhenti. Gaya yang menyebabkan gerak benda tersebut semakin melambat adalah A. Gaya dorong, B. Gaya gesekan, C. Gaya tarik, D. Gaya berat. Gaya yang menyebabkan gerak benda tersebut semakin melambat dan akhirnya berhenti adalah gaya gesekan. Gaya gesekan terjadi antara benda dengan permukaan lantai dan berlawanan arah dengan gerakan benda, sehingga menyebabkan benda tersebut kehilangan kecepatan dan akhirnya berhenti. 11. Perhatikan gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda berikut. Jika massa benda tersebut 3 kg, percepatan yang akan terjadi pada benda adalah A 15 meter per sekon kuadrat, B 10 meter per sekon kuadrat, C 5 meter per sekon kuadrat, D 2,5 meter per sekon kuadrat. Pertama, cari resultan gaya. R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3, sama dengan min 25 ditambah 10 ditambah 30, sama dengan 15 Newton. Untuk mencari percepatan,
sigma F sama dengan massa dikali percepatan, 15 sama dengan 3 kali A. A sama dengan 15 dibagi 3, sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. 12. Perhatikan gambar sangkar burung berikut. Jika massa sangkar burung tersebut 2 kg, maka energi potensial yang dimiliki oleh sangkar tersebut adalah A 10 Joule, B 16 Joule, C 100 Joule, D 160 Joule. Diketahui, massa 2 kg, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, ketinggian 8 meter. Ditanya, energi potensial. Energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi, dikali ketinggian, 2 kali 10 kali 8, sama dengan 160 Joule. Perhatikan gambar tuas berikut. Tuas ini akan menghasilkan gaya kuasa F paling kecil bila beban W diletakkan di titik A1, tumpu T di titik 2 dan F di titik 7, B2, tumpu T di titik 3 dan F di titik 7, C1, tumpu T di titik 5 dan F di titik 6, D3, tumpu T di titik 4 dan F di titik 7. Hubungan antara gaya kuasa, lengan kuasa, beban, dan lengan beban pada tuas dinyatakan dalam persamaan berikut. Lengan beban adalah jarak antara beban dan titik tumpu. Lengan kuasa adalah jarak antara gaya kuasa dan titik tumpu. Pada pilihan jawaban A, F sama dengan W per 7. Pada pilihan jawaban B, F sama dengan W per 4. Pada pilihan jawaban C, F sama dengan 4W. Pada pilihan jawaban D, F sama dengan W per 3. Dengan demikian, gaya kuasa paling kecil dihasilkan pada kondisi sesuai pilihan jawaban A. 14. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Matahari terlihat terbit dari timur dan terbenam ke barat. 2. Adanya pergantian musim di belahan bumi. 3. Lama waktu siang dan malam di khatulistiwa berbeda. 4. Tempat di wilayah timur dan barat memiliki perbedaan waktu. Pernyataan di atas yang merupakan akibat rotasi bumi adalah A1 dan 3, B1 dan 4, C2 dan 3, D3 dan 4. Peristiwa yang disebabkan rotasi bumi. 1. Gerak semu harian benda langit. 2. Terjadinya pergantian siang dan malam. 3. Terjadi perbedaan waktu. 4. Perbedaan kecepatan gravitasi. 5. Pembelokan arah angin. 6. Pembelokan arus laut. 15. 2 balok kayu terapung di permukaan laut. Masing-masing balok berada di puncak gelombang dan di antara keduanya terdapat 3 lembah dan 2 bukit gelombang. Jika jarak kedua balok kayu 6 m dan keduanya mengalami gerakan naik turun sebanyak 10 kali dalam 2 sekon, cepat rambat gelombangnya adalah A 5 meter per sekon, B 10 meter per sekon, C 15 meter per sekon, D 20 meter per sekon. Diketahui, jarak gelombang 6 meter, banyak gelombang 10, waktu 2 sekon. Ditanyakan, cepat rambat gelombang, panjang gelombang 2 meter, perhatikan lampiran untuk menentukan panjang gelombang. Maka, cepat rambat sama dengan 2 kali 5, sama dengan 10 meter per sekon. 16. Dari atas kapal seorang peneliti memancarkan bunyi ke dasar laut seperti gambar berikut. Berdasarkan observasi, ternyata bunyi pantul terdeteksi setelah 5 sekon. Jika kecepatan bunyi di air laut 1400 meter per sekon, maka kedalaman laut tersebut adalah A 350 meter, B 700 meter, C 3500 meter, D 7000 meter. Diketahui, kecepatan bunyi di air laut 1400 meter per sekon, waktu 5 sekon, dan yang ditanya adalah kedalaman laut. Kedalaman laut yang dideteksi oleh kapal adalah S sama dengan V kali T per 2,
sama dengan 1400 kali 5/2, sama dengan 3500 meter. 17. Bentuk bayangan yang benar pada cermin datar ditunjukkan oleh gambar. Pada soal terlihat benda yang diletakkan di depan cermin datar. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar bersifat maya, tegak dan sama besar. Benda dan bayangan saling berhadapan, dan jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Bayangan yang benar ditunjukkan oleh gambar C. 18. Dua buah muatan masing-masing Q1 dan Q2 berada di udara terpisah pada jarak 2R, sehingga terjadi gaya tarik sebesar F seperti tampak pada gambar. Jika kedua muatan dipindahkan sehingga berjarak setengah kali jarak mula-mula, maka gaya tarik antara kedua muatan menjadi A4F, B2F, C1F, D1/2F. Diketahui, jarak mula 2R, jarak dirubah setengah kali semula, gaya mula-mula F, ditanyakan, gaya setelah jarak dirubah. Gaya mula-mula banding gaya setelah jarak dirubah, 1/2R² banding 1/R², sama dengan 1/4R banding 1/R. 1/4 gaya mula-mula banding 1 gaya setelah jarak dirubah, sama dengan gaya setelah jarak dirubah, sama dengan 4 gaya mula-mula. 19. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Besar kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut adalah A1 ampere, B2 ampere, C3 ampere, D4 ampere. Kita harus mencari R total. 3 dan 6 paralel, 1/3 ditambah 1/6, sama dengan 1/R. 2/6 ditambah 1/6, sama dengan 1/R, maka R sama dengan 2. 2 dan 1 seri, R sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. V sama dengan I kali R, 6 sama dengan I kali 3, maka I sama dengan 2A. 20. Sebuah transformator step up menghasilkan beda potensial 200 volt. Transformator tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan 100 volt. Jika arus yang mengalir pada kumparan primer 150 mikroampere, maka arus listrik yang mengalir pada kumparan sekunder adalah A75 mikroampere, B100 mikroampere, C150 mikroampere, D300 mikroampere. Pada transformator, hubungan antara tegangan primer, tegangan sekunder, arus primer, dan arus sekunder ditunjukkan oleh persamaan berikut ini, Vp/Vs, sama dengan Is/Ip, 100/200 sama dengan Is/0,15, Is sama dengan 0,075 ampere, Is sama dengan 75 mikroampere. Dengan demikian, arus listrik yang mengalir pada kumparan sekunder adalah 75 mikroampere. 21. Ketika bayi baru lahir tingginya 50 cm, setelah 1 bulan diukur tingginya di posyandu menjadi 55 cm. Hal ini merupakan ciri makhluk hidup yaitu, A. Tumbuh, B. Memerlukan nutrisi, C. Berkembang, D. Berkembang biak. Tumbuh merupakan proses bertambahnya ukuran atau volume tubuh. Hal itu ditunjukkan oleh bertambahnya tinggi badan bayi yang baru lahir di mana pada awalnya memiliki tinggi badan 50 cm, kemudian setelah 1 bulan tinggi badannya bertambah menjadi 55 cm. 22. Perhatikan data berikut ini. Yang merupakan komponen biotik penyusun ekosistem sawah adalah A1, 2, 3, B1, 5, 7, C3, 6, 8, D4, 9, 10.
Komponen yang ada di ekosistem sawah terdiri atas komponen abiotik dan biotik. Ada 3 komponen biotik penyusun ekosistem sawah, yakni produsen, konsumen, dan pengurai. Untuk produsen berupa tumbuhan, namun tumbuhan dibagi menjadi 2 lagi yaitu tumbuhan primer dan sekunder. Tumbuhan primer biasanya yang sengaja ditanam di sawah seperti padi. Adapun tumbuhan sekunder biasanya tumbuh liar seperti rumput maupun eceng gondok. Untuk konsumen di sawah berupa hewan-hewan pemakan tumbuhan dan hewan, kondisi di sawah biasanya berlumpur. Hal ini memungkinkan hanya ikan-ikan jenis tertentu saja yang dapat ditemukan seperti lele. Jadi, komponen biotik penyusun ekosistem sawah pada pilihan di soal adalah 1 padi, 2 rumput, 5 belalang, dan 7 katak. 23. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Organisme yang berperan sebagai produsen ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Produsen merupakan semua makhluk hidup atau organisme yang mampu membuat makanannya sendiri, autotrof. Contoh dari produsen adalah tumbuhan. Produsen nantinya akan dimakan oleh konsumen tingkat 1. 24. Informasi tentang domba-domba yang mati di mangsa macan tutul sering terjadi di daerah Lebak. Beberapa kemungkinan penyebab terjadinya fenomena tersebut di atas adalah sebagai berikut. 1. Keseimbangan alam terganggu. 2. Sumber makanan macan tutul terbatas. 3. Peternak domba dekat daerah hutan. 4. Habitat macan tutul terganggu. Kemungkinan yang tepat sebagai penyebab terjadinya fenomena tersebut ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C2, 3, dan 4, D3, dan 4. Keseimbangan alam yang terganggu dapat mengakibatkan perubahan dalam ekosistem, termasuk perubahan dalam populasi predator dan mangsanya. Sumber makanan yang terbatas bagi macan tutul juga dapat menjadi penyebab, karena jika sumber makanan utama macan tutul berkurang, mereka mungkin mencari mangsa alternatif, seperti domba. Habitat yang terganggu juga dapat mempengaruhi perilaku dan pola penyebaran predator seperti macan tutul. Sedangkan keberadaan peternak domba dekat daerah hutan mungkin tidak secara langsung menjadi penyebab fenomena tersebut, kecuali jika aktivitas peternakan tersebut secara langsung mengganggu habitat atau mempengaruhi populasi mangsa alami macan tutul. 25. Perhatikan pernyataan tentang perilaku berikut. 1. Membiasakan membuang sampah di pinggir sungai. 2. Memilah sampah plastik untuk dilebur menjadi produk lain. 3. Membuang limbah industri ke sungai sebelum disaring. 4. Membakar jerami padi sisa panen. Perilaku yang benar untuk menjaga kelestarian lingkungan kita adalah A1, B2, C3, D4. Memilah sampah plastik untuk dilebur menjadi produk lain adalah perilaku yang benar untuk menjaga kelestarian lingkungan. Tindakan ini membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang mencemari lingkungan dan dapat mengurangi penggunaan bahan baku baru untuk produk plastik. Sedangkan perilaku lainnya seperti membuang sampah di pinggir sungai, membuang limbah industri ke sungai sebelum disaring, dan membakar jerami padi sisa panen dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. 26. Perhatikan gambar pabrik-pabrik yang menimbulkan pencemaran udara berikut. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki lingkungan tersebut adalah A. Mewajibkan semua karyawan memakai masker, B. Mengganti bahan bakar fosil dengan bahan gas, C. Memindahkan pabrik ke daerah pegunungan, D. Memperbaiki instalasi pembuangan limbah cerobong asap. Instalasi pembuangan asap yang baik adalah memiliki ruang penyimpanan, storage, untuk mengolah limbah tersebut. Dalam ruangan ini pabrik terdapat ruangan pembakaran sehingga asap dari pembakaran tersebut tidak menyebar ke lingkungan sekitar.
27. Perhatikan tabel pemanfaatan bioteknologi berikut. Hubungan yang benar antara produk, proses dan aspek ditunjukkan nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 5. Perhatikan data berikut. Urutan organisasi kehidupan yang benar ditunjukkan oleh A1, 2, 3, 4, 5, B2, 3, 4, 5, 1, C2, 4, 3, 5, 1, D3, 4, 5, 1, 2. Organisasi kehidupan diawali dengan yang paling kecil yaitu molekul hingga terbesar bioma. Tingkatan organisasi kehidupan dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma atau biosfer. 29. Sel tumbuhan lebih kuat dan lebih kaku dibandingkan sel hewan. Bagian organel sel yang membedakan adalah A. Dinding sel, B. Membrane sel, C. Kloroplas, D. Mitokondria. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kuat dan kaku, sedangkan sel hewan tidak memiliki struktur ini. Dinding sel tumbuhan terbuat dari selulosa, yang memberikan dukungan struktural dan perlindungan bagi sel. Selulosa adalah polisakarida yang membentuk struktur seperti jaringan pada dinding sel tumbuhan. 30. Perhatikan tabel data hasil percobaan Sachs berikut. Simpulan yang dapat diperoleh dari data percobaan adalah A. Daun yang tidak tertutup tidak terjadi fotosintesis, B. Daun yang tertutup dapat terjadi fotosintesis, C. Daun yang tidak tertutup terjadi fotosintesis, D. Daun yang tertutup dan tidak tertutup terjadi fotosintesis. Percobaan Sachs merupakan percobaan yang dilakukan untuk membuktikan bahwa pada proses fotosintesis terbentuk karbohidrat amilum. Adanya amilum dapat dibuktikan dengan pengujian dengan Lugol. Amilum dengan Lugol memberikan warna biru tua kehitaman. Amilum hanya terdapat pada bagian daun yang tidak tertutup atau terkena sinar. Pada tabel data hasil percobaan Sachs, daun yang sebagian ditutup tampak coklat setelah ditetesi Lugol. Warna coklat merupakan warna dari larutan Lugol sehingga hal ini menandakan bahwa daun yang ditutup tidak mengandung amilum. Sementara daun yang tidak tertutup, terbuka, terkena sinar matahari, menunjukkan warna biru tua setelah ditetesi Lugol yang menandakan bahwa pada daun tersebut mengandung amilum. Amilum merupakan hasil dari proses fotosintesis, dan cahaya adalah salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk fotosintesis. Pada daun yang ditutup tidak terjadi fotosintesis karena tidak ada cahaya sehingga amilum tidak terbentuk. 31. Kebiasaan membawa beban yang terlalu berat di bagian punggung sehingga tubuh membungkuk. Kebiasaan tersebut dapat mengakibatkan kelainan tulang yang disebut A. Skoliosis, B. Rakitis, C. Kifosis, D. Lordosis. Kifosis adalah penyakit tulang yang membengkok ke belakang. Bengkok di tulang belakang membentuk sudut lebih dari 50 derajat. Penyebab kifosis adalah kebiasaan duduk membungkuk atau terlalu sering membawa beban berat di punggung. 32. Perhatikan tabel data hasil uji makanan berikut. Berdasarkan data tersebut, bahan makanan yang mengandung protein dan amilum adalah AK dan L, BK dan M, CL dan M, DM dan N. Pengujian protein dapat menggunakan reagen biuret atau reagen milonase. Menggunakan reagen biuret, larutan makanan ditetesi dengan 4 tetes reagen biuret. Jika warnanya berubah ungu, berarti makanan tersebut mengandung protein.
Menggunakan milonase, dengan cara bahan makanan yang diuji ditetesi reagen milonase. Bahan makan tersebut akan menggumpal dan berwarna putih. Kemudian bahan yang menggumpal dipanaskan. Jika berubah warna menjadi merah, berarti makanan tersebut mengandung protein. Pengujian amilum boleh menggunakan bahan padat atau larutan. Cara mengujinya adalah bahan makanan yang diketahui kandungan amilumnya ditetesi dengan larutan lugol encer. Jika menunjukkan warna biru sampai hitam, berarti bahan makanan tersebut mengandung amilum. 33. Perhatikan gambar proses pernapasan berikut. Dari gambar tersebut volume rongga dada pada saat inspirasi dan ekspirasi adalah A. Volume rongga dada pada saat inspirasi lebih besar dibandingkan pada saat ekspirasi. B. Volume rongga dada pada saat inspirasi lebih kecil dibandingkan pada saat ekspirasi. C. Volume rongga dada pada saat ekspirasi lebih besar dibandingkan pada saat inspirasi. D. Volume rongga dada pada saat inspirasi sama besar pada saat ekspirasi. Pada saat bernapas berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara, inhalasi, inspirasi, dan mengembuskan udara, ekhalasi, ekspirasi, yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan terjadi kerja sama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Pernapasan yang melibatkan otot diafragma disebut pernapasan perut. Mekanismenya yaitu pada saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma berelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada mekanisme pernapasan perut ini volume rongga dada saat inspirasi lebih besar dibandingkan pada saat ekspirasi. 34. Perhatikan gambar berikut. Terdapat pada organ apakah struktur gambar tersebut? A. Hati, B. Kulit, C. Ginjal, D. Paru-paru. Gambar tersebut merupakan struktur dari nefron ginjal. Nefron merupakan satuan unit ginjal yang berperan dalam proses pembentukan urin. Nefron ginjal berada pada lapisan korteks dan medula ginjal. Nefron ginjal tersusun komponen badan Malpighi berupa glomerulus dan kapsula Bowman, serta komponen tubulus yang terdiri atas tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus, pengumpul. 35. Penyakit AIDS dapat menular dari penderita kepada orang lain. Hal-hal utama yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit menular seksual seperti AIDS adalah A. Menjaga kesehatan, B. Berolahraga secara teratur, C. Menjauhi gaya hidup yang menganut seks bebas, D. Makan makanan bergizi. Salah satu cara utama untuk mencegah penularan HIV dan penyakit menular seksual lainnya adalah dengan menjauhi gaya hidup yang menganut seks bebas. Ini termasuk menghindari hubungan seks tanpa pengaman, misalnya, kondom, dengan pasangan yang HIV statusnya tidak diketahui atau berisiko tinggi. 36. Penggunaan zat adiktif dan psikotropika secara umum dapat menimbulkan kecanduan dan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan tubuh seseorang, maka kita harus berupaya untuk menghindari penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. Berikan minimal 3 upaya diri untuk menghindari penyalahgunaan pemakaian zat adiktif dan psikotropika. Upaya diri untuk menghindari penyalahgunaan pemakaian zat adiktif dan psikotropika. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. 3. Aktif melakukan kegiatan positif. 4. Bergaul dengan orang yang baik. 5. Senantiasa berperilaku baik, sehingga akan membuat diri kita menjadi contoh teladan di dalam anggota keluarga maupun di lingkungan masyarakat.
37. Sebuah jembatan penyeberangan darurat dibuat menggunakan dram yang dirangkai sehingga menjadi jembatan ponton. Untuk keperluan tersebut dibutuhkan 12 dram yang masing-masing memiliki volume 0,5 meter kubik dan berat 1000 Newton. Jembatan tersebut akan berfungsi dengan aman jika bagian jembatan yang muncul di udara minimal 1/3 bagiannya. Jika massa jenis air sungai 1000 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan berat maksimal kendaraan beserta isinya yang diperbolehkan agar jembatan dapat dilalui. Diketahui, volume dram 0,5 meter kubik, jumlah dram 12, dram tercelup 2/3 bagiannya, massa jenis 1000 kg per meter kubik, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan, FA sama dengan massa jenis kali gravitasi kali volume, dikali 2/3 kali 12. 1000 kali 10 kali 0,5 kali 2/3 kali 12, 40.000. 38. Rumah Pak Budi menggunakan peralatan listrik yang terdiri dari 3 lampu masing-masing 20 watt, 3 lampu masing-masing 40 watt yang semuanya digunakan selama 12 jam per hari. 1 pompa air 250 watt digunakan 4 jam sehari dan setrika 300 watt digunakan 2 jam sehari. Apabila tarif listrik 600 per kWh, berapakah rekening listrik yang harus dibayar Pak Budi selama 1 bulan? Berikut adalah rincian energi listrik yang dipergunakan dalam 1 hari, jumlahnya 3,76 kWh. Rekening listrik yang harus dibayar selama 1 bulan adalah 3,76 kWh kali 600 kali 30 hari, sama dengan 67.680. Jadi rekening listrik yang harus dibayar Pak Budi selama 1 bulan sebesar Rp67.680, belum termasuk biaya pajak penangan jalan sebesar 9% dan biaya abodemen. 39. Perhatikan gambar beberapa organisme berikut. A. Berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya, buatlah klasifikasi menjadi 2 kelompok. B. Tentukan persamaan ciri dari masing-masing kelompok yang dibuat. Satu kelompok Pisces terdiri dari mujaer, belut dan gurame, kelompok mamalia terdiri dari paus dan lumba-lumba. 2 persamaan majaer, belut dan gurame sehingga dimasukkan dalam kelompok Pisces diantaranya, bernapas dengan insang, penutup tubuh berupa sisik, fertilisasi eksternal, persamaan paus dan lumba-lumba termasuk kelompok mamalia diantaranya, bernapas dengan paru-paru dan memiliki kelenjar mamae, kelenjar susu. 40. Anin menyilangkan tanaman mangga berbuah besar rasa manis bergenotip B besar B kecil M besar M kecil, dengan tanaman mangga berbuah kecil rasa asam. Jika gen buah besar dan rasa manis bersifat dominan. A. Buatlah diagram persilangannya, B. Berapa perbandingan fenotip keturunannya. Berikut adalah diagram persilangannya. Perbandingan fenotip keturunannya, besar manis banding besar asam, banding kecil manis, banding kecil asam, sama dengan 1:1:1, banding 1.